Oke, kita lihat ini ya, The Life of Moses, sejarah Musa. Kalian bisa baca sebetulnya dari Keluaran 1 ayat yang 40 ya. Kemarin Nisa banyak mengambil di Keluaran ini ya, dari buku ini. Buku The Life of Moses ini. Nah, hari ini kita mau bahas dua ini, prolog dan sejarah Musanya dulu. Oke, nah setelah itu kenapa kita mulai dari sejarah dulu? Karena apa? Landasan kita baca Alkitab itu kemarin apa? Landasan kita baca Alkitab itu kemarin apa? Hah? Kita cari dulu lapisan yang pertama. Ya kan? Lapisan yang pertama itu apa? Historianya gitu ya, yang terdiri dari literal meaning dan historical meaning. Ini jangan lupa ya. Kalau kamu baca teks Alkitab, jangan buru-buru langsung ke interpretasinya atau spiritualnya, atau bahkan lebih lagi kita langsung ke aplikasinya, moralnya. Ini hati-hati karena kita nanti terlalu simplistik ya, terlalu cepat menyimpulkan. Nah, padahal ada lapisan-lapisan di atasnya gitu. Ya, lapisan-lapisan di atasnya yang kita perlu pelajari secara benar. Nah, ada literal dan historical meaning ini yang pertama. Nah, ini yang kamu nggak boleh lupain. Ya, oleh sebab itu kita mulai dari konteks historis, lalu nanti kita lihat teks aslinya. Nah, nanti kalau teks aslinya dan sintaktik kontennya ini bergantung bagaimana kalian membaca pelajaran bahasa Ibrani Yunani kemarin. Ya, jadi saya akan memakai dua bahasa di sini, ada Septuaginta dan Masoretik Ibraninya. Nah, ini pelan-pelan kita akan pelajari karena teks ini ya kita harus gali sampai ke sintaktiknya gitu. Jadi nggak cuma hanya baca doang ya, tapi juga ngerti struktur teksnya atau terjemahannya. Nah, terjemahannya ya kita bisa ditolong di Biblebox ini ya, ada banyak terjemahan yang saya kira sudah bagus banget ya, misalnya New King James atau RSV ya, LAI juga. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan lapisan pertamanya, historicalnya atau literalnya, baru kita ke spiritualnya atau mysticalnya ya, atau teorianya, noetiknya. Nah, ini kita udah bahas 2 minggu kemarin ya. Ingat panjang lebar kita udah bahas ya, ada Christ Center, ada ecclesial. Oke. Nah, kembali lagi adalah bagaimana kamu mendapat rohnya. Ya, rohnya adalah kalau dalam kitab suci rohnya itu siapa? Kristusnya. Ya. Sehingga dalam hal apapun, misalnya kamu baca Alkitab, kayak kamu khotbah itu kan aplikasinya kan. Tapi datanya itu semua dari mana? Kitab suci. Nah, kalau kita baca kitab suci, waktu kamu pakai itu dalam keseharian, dalam khotbah, berarti Kristusnya kamu jangan lupa beritakan. Ya, dan juga memang sekolah kita juga ngajak kita, nggak hanya buat kita, tapi bagaimana orang itu juga mengikut Kristus. Ya, nah itu mungkin aplikasi yang kalian perlu lebih pikirkan ya, misalnya dalam berbagai diskusi, KTB dan sebagainya. Oke. Nah, tetapi tugas kita tuh sebetulnya sebagai seorang exegete ya. Waktu itu kita udah belajar di buku ini ya. Misalnya sekolah-sekolah kayak Origen, Alexandria, bapak-bapak gereja, mereka nggak cuma hanya menjelaskan ayat-ayat ya, tetapi mereka juga merumuskan doktrin.
Ya, dari ayat-ayat yang digali itu merumuskan doktrin. Nah, seperti Nisa ini, doktrinnya di sini semua ini. Jadi kalau kamu baca misalnya mulai dari perenungan tentang kelahiran, ini saya pakai istilah perenungan ini karena memang doktrin dia, ajaran dia. Jadi ini bukan eksegesis lagi, paham nggak? Ya. Nah, waktu kalian membaca topik-topik ini, misalnya tentang kelahiran Musa, tentang semak yang terbakar, tentang Tula, tentang tiang awan, banyak macam-macam ya. Nanti tentang tabernakel gitu. Itu adalah hasil eksegesisnya nih Nisa. Karena Nisa nggak perlu diajarin eksegesis lagi, dia memang pakar Yunani kan gitu. Jago filsafat Yunani, retorika Yunani gitu. Kalau kita kan bukan. Maka kita perlu kelas eksegesis. Sebenarnya itu kelas-kelas untuk berlatih membaca Alkitab. Atau kalau orang Islam tuh belajar ngaji gitu. Ya, kalau orang Islam tuh nggak usah diajarin lagi bahasa Arab karena mereka dari kecilnya sudah ngaji dan paham banget tentang bahasa Arab. Nah, kalau kita udah tua baru belajar Yunani kan gitu. Benar ya kan? Kita udah umur belasan tahun, ya belum tua lah ya, tapi telat kita mulai belajar Yunani. Karena memang kita sudah dimanjain dengan Alkitab terjemahan. Ya, bahasa Indonesia aja banyak versi kan, apalagi bahasa Inggris gitu. Ya, jadi kita nggak baca Alkitab itu nggak baca bahasa aslinya lagi, kita udah nggak tahu bahkan. Banyak orang yang nggak tahu bahasa asli Alkitab itu Yunani seperti apa, bahasa Yunani bahkan nggak bisa baca. Ya, ya karena memang kita Bible itu kan bukan diberikan untuk seperti orang Islam untuk kita ya apa ya hafal gitu ya. Kalau mereka kan wajib katam gitu, wajib hafal. Kalau kita pakai Bible-nya lebih bersifat untuk hal-hal yang lebih praktikal ya, misalnya eh, apa untuk homili lah, untuk khotbah ya, untuk PA kayak gitu. Nah, itu para bapak gereja para gereja-gereja dulu itu saya perlu diterjemahkan dalam berbagai bahasa supaya lebih praktis untuk ibadah, untuk khotbah begitu. Ya, jadi ya dalam tradisi itu kenapa kok banyak sekali Alkitab diterjemahkan dalam mungkin ratusan bahasa, ribuan bahasa? Ya karena tadi untuk ini aplikasinya lebih mudah menjangkau banyak orang. Ya, tapi untuk studi akademis ya kita akhirnya kembali lagi harus belajar seperti para bapak gereja dari awal mereka udah belajar bahasa Yunani dan mereka jago Yunani. Ya, karena bahasa sehari-hari mereka sama seperti kalian misalnya nggak perlu kan diajarin bahasa Nias lagi misalnya atau bahasa apa Kalimantan misalnya gitu, ya toh. Nah, karena itu bahasa sehari-hari gitu. Nah, sehingga kayak kalau kamu baca Nisa seperti ini ya eh ya udah dia nggak eksegesis mendetil kecuali misalnya buku ini ya dia mungkin kamu kalau baca buku ini dari para bapak gereja misalnya ya Cassiodorus ya dia paling hanya ambil kata-kata kuncinya. Oke. Kata-kata kunci dari teks aslinya misalnya kata jiwa itu artinya apa yang kita udah bahas ya artinya keseluruhan institusi manusia. Nah, paling kata-kata itu jadi bukan pelajaran eksegesis seperti kita yang detail sekali ayat per ayat. Oke. Nah, jadi kalau kamu baca Nisa ini semua adalah doktrin-doktrin yang dia renungkan. Nah, berarti kalau kamu baca ini udah di langkah mana dia? 7. Ya, dia nggak walaupun bahas langkah 7, tapi 7 itu kan berasal dari mana? Apa yang dia pelajari dari teks itu kan dan apa yang telah diwariskan oleh gereja. Jadi Nisa misalnya bahas tentang Musa, ini juga apa yang diwarisi oleh gereja dari para bapak pendahulunya. Misalnya dia belajar dari Origen, dia belajar dari Basil. Nah, ini semua ada di sini. Ya. Jadi kalau kamu baca ini ya ini memang doktrin atau didaskalia tetapi ini diwarisi dari kitab suci ya dan gereja atau eklesia. Lalu kalau kamu baca ini nanti mungkin ada yang sudah baca belum perenungannya. Nah, di situ nanti juga ada kayak refleksi personal dia gitu. Ya. Dan juga
bagaimana menguduskan kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu semua ada di sini. Cuma memang ini enggak secara detail ya, secara detail di langkah ke-6-nya. Oke? Ini sehingga ingat lagi kita mulai dari ya jadi hari ini kita mau lihat dulu konteks historisnya, lalu nanti kita lihat kemarin kita udah sampai berapa? Kita udah tes ayat 5 ya. Nah, sekarang nanti kita masuk ke Keluaran 1 ayat 7 ya. Tapi saya mendorong kalian untuk baca kitab Keluaran ini secara the whole ya, garis besarnya. Baca aja gitu, nggak usah di ini Keluaran 1 sampai 40. Karena memang kita akan fokus ke sini ya. Nah, nanti setelah itu kita akan masuk ke eksegesisnya. Misalnya kita ambil contoh ayat yang ke-7. Nah, kita punya referensi seperti ini ya. Lalu nanti ini kalau kamu baca ini berarti kalau di buku ini berarti ini langkah ke berapa? 6. Paham nggak? Kalau kamu baca ini misalnya ya, Keluaran 1 ayat 7. Oke? The descendant of Israel were fruitful. Nah, misalnya nih, Kaisarius yang ngomong. Dia ambil buku ini ngambil dari Kaisarius. Joseph is a type of Christ. Berarti kalau kamu baca ini, berarti kamu sedang melakukan apa? Masuk ke lapisan 2, nomor 6-nya. Ini. Ya. Tapi kalau kamu baca Nisa, misalnya tentang sejarah, itu berarti lapisan 1 ya. Tapi kalau kamu masuk perenungannya nomor berapa? Nah, itu sudah doktrin dia, didaskalia dia, ya nomor 7. Oke, nah tapi nanti misalnya kamu lagi ngerjakan ini dari Nisa ya, Nisa itu sudah kalau baca buku Nisanya sendiri itu sudah bukan lagi di langkah 6 ya, tapi 7, 8, 9, 10. Tapi waktu kamu ngerjakan mau pakai sumbernya Nisa itu bisa masuk ke langkah ke-6. Ini dari kamu sendiri ya. Oke. Tapi kalau kamu baca bukunya Nisa itu sebetulnya dia udah bukan eksegesis lagi, tapi dia bentuknya apa? Pengajaran, doktrin atau didaskalia. Ya, konsep teologisnya. Oke. Tapi kamu bisa pakai bukunya waktu kamu sedang eksegesis. Pakai bukunya untuk di langkah keberapa? Ya bisa di 6, bisa ke 7, tergantung kamu kutipnya untuk apa gitu loh. Ya. Nah, satu lagi memang saya selalu menekankan gitu ya. Kemarin saya ingatin lagi ke depan karena kalau saya nulis ini ya, selalu ada data. Data itu kan misalnya ini. Kita mau ke prolog dulu. Data ya, ini sifatnya apa ya? Data itu knowledge buat kita ya, pengetahuan buat kita. Karena kamu baca, kamu paham, jadi pengetahuan. Oke, nah tapi data itu kamu harus implementasi, ya, namanya comprehension. Ya. Oke, nah ini namanya dari knowledge. Kamu harus komprehensi itu berarti kamu referensi. Di sini knowledge itu berarti kamu referensi. Ketemu data, jangan dibuang, tapi kamu bisa kutip. Kutip itu namanya referensi, mengutip. Ya, ada berapa? 3. Makanya saya selalu suruh kalian baca ini, kayak tugas minggu lalu kan kalian baca terus kasih komentar, kumpul selesai ya. Nah, kemarin saya udah baca, udah nilai, ya oke lah. Jadi referensinya jalan nih. Tapi jangan berhenti. Misalnya hari ini kita kan, ini nanti tugasnya kan baca, ya. Tapi referensinya itu bisa ringkas. Nanti kalian
kita hari ini bahas, nanti kalian langsung kumpulin aja. Ya, nanti sampai di sini ini saya suruh. Oke, ini bisa ringkas, ini bisa kutip langsung, ini bisa paraphrase. Ini 3 cara. Kalau phrase, kutip langsung, ringkas. Nah, ini harus terus dilatih untuk mengambil data. Data kan banyak, nggak mungkin kalian semua pindahin. Kalian harus milih-milih. Nah, milih-milihnya dengan cara ini. Ringkas, atau kamu pilih beberapa kutipan yang penting, kutipan langsung, ini gampang. Atau kamu paraphrase mengurangi plagiarismenya ya. Di yang kalian bisa dituntut. Misalnya tulisannya nggak boleh 20% dan sebagainya. Oke, nah setelah itu kamu pahami data. Pahami ini artinya apa nih? Saya selalu bilang kasih analisis, komentar gitu dan sebagainya. Ya, saya dari hasil ringkas atau hasil paraphrase, kamu kasih analisis. Kenapa? Karena dalam tulisan karya ilmiah kita perlu namanya Pak originalitas. Apa? Originalitas. Originalitas itu artinya apa? Hah? Ada novelty. Novelty itu apa? Hal yang baru. Original, ide, gagasanmu yang asli. Yang murni, yang belum tercampur dengan, kalau data ini kan sudah tercampur dari berbagai macam pikiran orang kan, iya kan? Misalnya dari Lisa, dari para tokoh gereja, dari yang lain sini. Tapi kalau di sini kamu ambil, kamu olah lagi, pahami, analisis supaya kamu dapat novelty-nya, idemu, novelty-nya. Nah ini yang penting di sini, originalitas. Seringkali kalau kita bikin paper, tapi nggak ada originalitasnya, itu kan ditolak gitu. Karena kalau cuma ngutip-ngutip punya orang lagi, itu nggak ada hal yang baru, nah berarti nggak ada masalah, yaitu tentang karya ilmiah. Oke, jadi kalau dulu para bapak gereja, misalnya kayak Nisa, belajar Alkitab ada novelty-nya kan? Ada, karena dia sampai tahap mana? Sampai dia tahap ini. Kalau novel kita di mana? Novel kita ya harus sampai menemukan doktrin. Nah, makanya ada doktrin lisan, doktrinnya siapa gitu ya. Oke. Nah, setelah itu Pak, kamu pakai dong. Ya, kamu pakai. Berarti ini apa? Aplikasi. Nah, ini kan kayak taksonomi ya. Taksonomi dulu kan ada knowledge, ada comprehension, ada aplikasi. Nah, kalau kamu sudah bisa menemukan originalitas yang novelty-nya, ya kamu pakainya nanti di mana ini? Buatlah paragraf. Nah, seperti yang kalian kumpulkan kemarin, ya walaupun masih berantakan, tapi nggak apa-apa, kamu pakai. Oke, kamu pakai di mana? Dalam paragraf. Paragraf itu kamu susun lagi. Jadi nanti paper atau jadi artikel. Ya, nah ini kamu pakai di dalam, nanti kalau misalnya dalam paper PGC. Oke, ya, mulai susun dulu. Kalau kamu mau pakai jadi sebuah paper, berarti data-data ini sudah kamu kumpulin, ya, sudah kamu kasih komentar, sudah kamu kasih analisis, terus sudah kamu buat paragrafnya. Nah, maka itu ada namanya analisis data kualitatif, karena data itu sifatnya kualitatif. Artinya apa? Datamu bersifat literatur. Nah, maka nanti ada analisis data literaturnya. Seperti yang saya pernah ajarin kan, apa? Kamu kumpulkan data ini semua, ya kan? Misalnya berapa kutipan? Data itu kan kutipan ini, bicara referensi.
Oke, misalnya 100 kutipan. Ya, habis itu kami kasih coding. Coding itu kode pengelompokan kategori, ya. Nah, coding kalau istilah akademinya namanya coding, ya, atau kategori. Nah, baru nanti di sini muncul tema atau topik. Oke, baru nanti sub topik. Atau ini ide utama, ini pendukung. Begitu. Oke, nah ini kamu pakai untuk apa? Vektor nanti atau di dalam artikel. Di dalam artikel, kalau kamu sudah dapat tema dari subtopiknya, subtemanya, ini namanya hasil. Hasil atau temuan. Temuan apa? Temuan penelitian. Ya, nah dari hasil temuan itu kamu bahas, namanya diskusi. Bahas itu berarti kamu diskusikan, kamu interpretasikan dengan berbagai referensi. Nah, maka dalam jurnal itu ada namanya hasil dan diskusi. Setelah kamu bahas, kamu dapatlah sebuah kesimpulan. Oke, nah baru nanti kamu tuliskan metodenya, kamu tuliskan pendahuluannya, ya, baru abstrak, baru judul, baru edit. Oke, setelah edit selesai, kasih template, submit, tunggu. Setelah tunggu, balik lagi ke sini. Ya, jangan nunggu terus setahun, nanti nggak ada. Kalau nggak ada itunya, ya ada waktu nunggu, kamu kembali ke data, kembali kamu pakai data itu, ya, kamu analisis, dapat temanya lagi, bahas lagi, kerjakan lagi, gitu. Nggak berhenti kan? Oke, itu ya kalau jadi seorang peneliti itu kayak gitu. Tapi yang khususnya kualitatif ya. Kalau yang kuanti saya nggak paham. Ya, mungkin kayak Bu Monik, Bu Claudia gitu. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, tadi saya udah jelasin. Ini adalah nanti semacam data. Ya, jadi kalian coba latih. Gimana kalau masalah referencing harusnya kalian sudah bisa ini latihan terus. Cuma bagaimana kesulitan kita memahami supaya sampai dapat novelty-nya. Itu yang nggak gampang. Makanya nanti dalam setiap paragraf yang kalian di paragraf ini berarti ada unsur apa ini? Ya, paragraf itu berarti ada unsur apa? Ada novelty-nya ya kan? Ada unsur novelty-nya. Itu di mana itu namanya? Jadi kalau kamu ini ada ide utama, paragraf itu selalu ada ide utama. Ide utama itu terus didukung oleh referensi. Ide-ide pendukung kan? Ide-ide pendukung itu atau evidence. Nah, ini dari data. Nggak boleh ngarang. Habis itu novelty-nya. Ya kan? Komentar. Nah, komentar itu nggak boleh sembarangan. Itu makanya pelatihan gitu. Nah, baru nanti menutup. Nah, kalau kamu bisa nyusun paragraf-paragraf demikian, ya, kamu sekarang tinggal kategorikan. Oke? Tapi memang untuk sampai ide utama, novelty itu biasanya nanti di pembahasan. Tapi yang penting di sini coding datanya itu dari kutipan aja. Baru nanti dikategorikan. Atau kalau kamu mau ya sudah, kamu sudah ada novelty-nya di sini juga boleh. Tinggal nanti pembahasan ditambah dari buku-buku lah
Ya. Nah, harap seperti ini kalian bisa paham. Nah, jadi kita dalam kelas ini kita akan belajar hal-hal seperti ini. Ya, ini memang teknik apa ya? Bukan teknik eksegesis nih, tapi teknik mengolah data dan kalian bisa memakainya nanti dalam nulis artikel. Tapi yang kedua adalah nanti kita memang mau bahas ini juga lebih kepada eksegesis ya di sini ya untuk kita kombinasi dua referensi ini dulu. Ya, saya pikir saya mau tambah tafsiran yang lain, tapi saya pikir ini cukup dulu. Yang penting ngerti caranya dulu. Ya. Nah, waktu kalian ngerjakan papernya adalah pakai dua bahan ini. Ya. Nah, untuk misalnya nanti kalian bikin paragrafnya kan. Paragrafnya itu kan nanti ada ide-ide utamanya kan, ide-ide pendukungnya kan. Nah, ide-ide pendukungnya pakai dari Nisa sini buku ini. Oke? Nah, baru nanti novelty-nya. Tapi kalau ide-ide utamanya atau ide-ide evidensi ini kurang, bisa tambah dari buku lain. Oke? Jadi ini kalau nanti kalau masuk pembahasan, intinya buku inti itu kamu bisa pakai. Ya, kalau kurang tambahin gitu. Ya. Baru nanti tambahin novelty. Ya. Untuk dalam eksegesis. Nah, jadi usahakan waktu kalian bikin papernya ini atau bikin artikelnya, paragrafnya itu memenuhi kriteria ini. Memenuhi. Ada novelty-nya, ada maksudnya novelty itu ada analisisnya, ada ide-ide pendukungnya, ada ide utamanya. Tapi isinya berdasarkan ini nanti. Misalnya kalau isinya kalian lagi ngerjain langkah 6, ya isinya ini nanti. Ya. Nah, novelty-nya ada pikiranmu sendiri, tapi juga ada pikiran Kristus dan para bapak gereja. Pikiran ini ide utama. Oke, ini ya. Pikiran kita, di structure-nya apa? Ide utamanya. Tapi evidensinya apa? Christ Center dan Ecclesia nih. Nah, dari apa yang kamu ketik, kamu kasih novelty dan sesuatu yang baru. Oke, baru nanti kasih penutup. Masih ingat kan? Paragraf itu udah ada bukunya belum? Yang ini? Ini? Ini udah ada? Ah, nah itu ingat lagi rumusnya nih. Ya. Nah, ini unsur-unsur paragraf, topik, kalimat pendukung, analisis ini novelty-nya, kesimpulan. Seperti ini contohnya misalnya. Topik ini berarti deep structure kamu. Ya, kalau di sini istilahnya apa? Pikiran kita manusia nih, deep structure. Oke? Nah, tapi setelah itu ada evidence. Evidence ini apa? Misalnya kutipan dari Penok. Ya, nah, kalau kutipanmu nanti dari mana? Dari Nisa nih, atau dari buku ini, Ancient Commentary ini. Paham nggak? Terus kamu kasih analisis. Nah, ini pikiranmu ini. Ini originalnya. Oke, kamu bisa kembali lagi kasih evidence lagi, boleh kutip Granville misalnya. Ya, baru kasih conclusion atau penutup. Nah, ini yang saya mau kalian belajar nulis kayak gini gitu. Oke, nulis paragrafnya kayak gini. Ya, tapi kalau fokus ke sini nanti kita materinya nggak masuk nanti. Eksegesisnya kalian jadinya ini. Jadi harus gabung-gabung. Ya. Tapi saya nggak hanya ngajar materi ini. Kalau hanya ngajar gini-gini cepet. Tapi saya juga mau kalian tuh bisa nulis ya, kan kalau saya ngajarin kan ini kan data.
Tapi bagaimana data itu bisa dipakai dalam paragraf? Nah, ini kan data. Tapi bisa dipakai dalam paragraf. Paragraf itu nanti gunanya ya untuk bikin artikel. Oke, itu ya. Nah, ini memang ya dua langkah ini nggak gampang, cuma saya pikir ini penting ya kita kerjakan. Oke, ada pertanyaan nggak? Nanti yang kalian tulis misalnya seperti ini, ya banyak paragraf itu nanti di mana? Di langkah ke-6 kan? Ya, misalnya poin 1, poin satunya dari mana? Dari sintaktik ini. Nah, nanti kamu tulis poin 1 atau ayat 1 misalnya. Nah, isinya nanti ini. Isinya ya bentuk paragraf-paragraf seperti ini. Oke? Bentuk paragraf-paragraf seperti ini gitu. Nanti kamu kutip dari Nisa, kamu kutip dari mana lagi? Misalnya dari Caesarius dan sebagainya ya. Nah, itu eksegesis kita tuh kayak gini. Eksegesismu kamu harus ada topik di sini, ide utamanya. Terus kamu analisis, kutip. Oke, sorry. Kutipnya itu nggak hanya 2 buku ini, tapi juga bisa referensi dari kitab suci yang lain. Ya, namanya itu Christ Center. Oke, misalnya Keluaran 1 ayat 1, kamu bisa ngutipnya di X reference ini. Misalnya ambil Kejadian 46. Nah, itu mendukung. Namanya evidence. Ya, atau kamu bisa ambil 1 Tawarik 2 ayat 1, itu namanya evidence. Tapi waktu kamu kutip, jangan lupa selalu kutip, selalu kasih comprehension. Nah, sehingga ada originalitasnya. Seringkali kan kita cuma ngutip, tapi nggak ada original, yang kita cuma mengulangi, kita cuma paraphrase. Nah, itu salah. Paraphrase itu bukan originalitas, gitu ya. Paraphrase itu cuma mengulangi kata-kata orang dalam bahasamu sendiri kan. Itu bukan originalitas. Tapi originalitas itu adalah kamu kasih sesuatu yang baru dari pendapatmu sendiri. Ya, yang penting mau benar atau salah, ya tergantung kamu juga gitu. Jadi di sini nggak ada kayak rumus matematika gitu ya. Yang penting ada novelty kamu. Ya. Nah, nanti kita latihan. Oke, sekarang kita baca ini. Oke, sebelum ini ada pertanyaan nggak? Ini kan bahas sedikit tentang ini ya. Cara nanti kalian nulis. Ya, sambil temukan topik apa yang mau sudah kalian bahas. Sudah temukan topiknya belum? Kan saya sudah ngomong dulu minggu lalu. Jangan sampai nanti kalian telat, kumpulnya juga telat lagi. Ada topik nggak? Sudah ada menemukan sesuatu yang interest? Belum ya? Nah, itu tolong kalian baca aja kitab Keluaran itu. Atau tadi dari Nisa, kan saya udah bilang, dari Nisa itu kan ada banyak topik kan tadi di atas ini. Nah, ini kalian bisa ambil salah satu. Ya, tinggal nanti masalah ayatnya, teksnya, kalian konsultasi ke saya. Dari mana sampai mana gitu. Ya. Oke. Pokoknya caranya kita bikin seperti ini. Ya, kalau kamu ambil Yunani ya kamu bikin sintaktik formnya sederhana aja, atau Ibrani lebih gampang. Ya, kamu terjemahkan sendiri, kamu cari isi sintaksisnya. Oke, isi sintaksis ini berarti kamu kayak sudah masuk ke sini kategori yang. Waktu kamu kerjakan ini kan data itu kan teks, benar nggak? Oke, teks aslinya. Lalu kamu kasih coding. Coding itu berarti kayak apa? Sintaktik form. Ya, kamu kelompokkan subjek, predikat gitu kan? Oke. Nah, lalu kamu kasih terjemahan ya, karena kita bukan penutur asli, maka kita perlu terjemahan. Lalu kalau orang Yunani dulu nomor 3 itu nggak ada, karena mereka udah pakai bahasa mereka sendiri kan.
gitu. Karena kita bukan bahasa kita, jadi kita perlu terjemahkan. Tapi waktu kamu bikin sintaktik konten, itu sudah masuk mana? Coding atau kategori. Oke? Nah, dari kategori itu kamu dapat apa nanti? Dari kategori itu nanti kamu dapat apa? Tema dan topiknya. Tema atau topik dan sub topiknya. Nah, ini nanti dikerjakan di sini. Langkah 6. Paham nggak? Oke? Makanya tema dan subtopik kita itu berdasarkan apa? Data, teks. Nanti kamu perlu coding, perlu kategori. Nah, kategorinya nanti di sini. Gitu. Di structure ya atau di sintaktik kontennya. Misalnya kayak buku ini ya, kamu lihat. Dia kasih codingnya gini. Ini. Oh, keluarkan pasal 1 ayat 1 sampai 7. Misalnya ini kalian mau exegesis nih. Ya. Oke, dia kasih ringkasannya dulu nih, overview. Overview itu kayak kesimpulannya lah. Ya. Kalau orang malas baca detailnya ya baca ininya aja. Overview, kesimpulannya. Tapi lihat detailnya nih. Dia kasih nih. Poin 1. Ya kan? Poin 1-nya ada sub-sub poinnya lagi. Nah, baru nanti poin 2. Oke, ada sub-sub poinnya. Nah, ini mungkin referensinya kurang ya. Jadi dia hanya bahas sedikit. Nah, misalnya keluaran 1, 8 sampai 14. Ya. Atau mana yang contoh yang bagus ya. Nah, ini misalnya lah. Keluaran 1, 15 sampai 12. 22. Nah, dia bahas ini. Oke. Ini diambil ini. Nah, nanti kalian juga seperti itu. Jadi ayat berapa sampai berapa, kasihlah subtopik pertama. Topik utamanya kan di sini. Ini topik utamanya nih namanya. Comment to the midwives. Oke? Ini namanya temanya atau topik. Tapi subtopiknya nih. 1. Terus 2. Ya kan? Nah, saya 2 poin. Lalu nanti 2 poin itu dirinci lagi sama dia. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ada subtopik. Nah, ini dikerjakan di angka 6. Nah, waktu kalian ngerjakan angka 6, ya kembali lagi ini kayak gini-gini, ini jadi data eklesialnya. Langkah kena data eklesialnya. Tapi nggak cukup. Kamu harus punya, ini kata kuncinya nggak? Langkah 6 ini kata kuncinya apa? Deep structure, price center, dan eklesis. Ya. Nah, berarti kata kuncinya kayak paragraf ini. Kembali lagi waktu kamu bikin langkah ke-6 kan isinya paragraf. Nah, berarti ada deep structure-nya. Oke. Ada evidence-nya, ada analisisnya, ada konklusinya. Topiknya ini maksudnya apa? Deep structure-nya kan? Dan di sini. Evidence-nya itu apa? Eklesialnya atau Christ center-nya. Analisisnya novelty-nya ini. Oke? Nah, lalu nanti conclusion atau penutup ini boleh ada, boleh enggak. Ya. Enggak mesti, tapi ada yang topik evidence sana, ada yang bentuknya kayak gini. Ada yang bentuknya gini, topik evidence analysis conclusion. Jadi bisa variasi lah ya, enggak terlalu kaku. Tapi yang jelas unsur-unsur minimal unsur 3 unsur ini harus ada. Topik itu deep structure, evidence itu apa? Eklesia dan center-nya, analisis, deep structure-nya lagi, ya kan? Deep structure kamu atau novelty-nya gitu. Nah, yang penting nih novelty-nya itu penting. Misalnya orang ngutip dari siapa nih? Mannheimer.
tapi dia kasih novelty. Nah, ini namanya novelty. Gitu. Nah, kalau kita bikin artikel ada unsur-unsur ini, nah itu pasti diterima. Nggak mungkin enggak. Ya. Oke. Sekarang latihan. Atau kita baca ini. Prolog. Kita ke ini dulu ya, ke historicalnya dulu nih ya, yang perlu diberesin. Coba baca Eka, prolog. Prolog. Para penonton di pacuan kuda yang sangat asik menang berteriak kepada kuda favorit mereka dalam kompetisi, meskipun pada kenyataannya kuda-kuda itu bersungguh-sungguh untuk berlaga sendiri. Di stadion, mereka terlibat dalam perlombaan hanya dengan mata mereka, berharap dapat memotivasi kusir untuk melakukan upaya yang lebih besar, dan pada saat yang sama mendorong kuda-kuda ke depan sambil membungkuk ke depan, melambaikan tangan seperti cambuk dan mengulurkan tangan. Nah, kalian coba ini ya, kita langsung ke comprehension aja ya. Jadi saya nggak suruh kalian ringkas, ya apa. Berarti nanti ini kan saya kasih tugas kalian baca, tapi mana ya? Tapi saya suruh kalian belajar apa ini? Komentar nih. Komentar di sini maksudnya apa? Novelty-nya. Ya. Nah, nanti kalian temukan apa novelty-nya. Oke, ringkas ringkas itu gak usah, tapi langsung ke ringkas sudah ngerti kan kalian? Kalau enggak baca buku ini lagi nih. Ya, ini kembali lagi ke basic. Meringkas itu berarti apa? Langkah-langkah memparaphrase sudah ngerti kan? Hah? Dulu diajarin nggak nih? Nah, langkah-langkah meringkas gimana? Kalau langkah-langkah meringkas teorinya gimana? Langkah-langkah paraphrase kayak gini. Nggak gampang loh paraphrase. Ya. Itu harus latihan terus itu. Tapi caranya adalah mengubah struktur kalimat, pakai sinonim dan sebagainya ya. Nah, ini contoh paraphrase. Nah, ringkas itu apa ringkas itu? Ringkas itu berarti kita memadatkan. Ya, misalnya ini. Mengubah kalimat penulisannya dengan kata-kata sendiri, tapi ambil yang inti-intinya. Lebih pendek tulisan asli, itu dua ini. Oke, jadi dia kayak paraphrase, cuma lebih bersifat general aja, umum. Ya, dan untuk materi yang panjang-panjang biasanya. Misalnya satu halaman, kita ringkas jadi 1/4 halaman gitu. Nah, itu namanya ringkas. Tapi kalau paraphrase bisa jadi lebih panjang. Ya. Mbak, satu halaman kalau di paraphrase bisa aja jadi 1,5 halaman kan gitu. Nah, itu bedanya ya. Tapi saya lebih suka meringkas, makanya saya suruh kalian di sini belajar meringkas gitu. Ya. Tapi langsung praktek aja di kelas, praktek kalian di kelas di sini supaya sekaligus saya mau ngajarin kalian dapat novelty-nya dari Nisa dulu. Ya, jadi kita memang kalau ada waktu nanti kita ke teknik exegesisnya, tapi sekarang ke ini dulu. Ya. Nah, baca baik-baik, temukan apa novelty-nya atau originalitas dari kalimat ini. Ya, ulangi. Prolog. Para penonton di pacuan kuda yang sangat asik untuk menang berteriak kepada kuda favorit mereka dalam kompetisi, meskipun pada kenyataannya kuda-kuda itu bersungguh-sungguh berlari sendiri. Di stadion, mereka terlibat dalam perlombaan hanya dengan mata mereka, berharap dapat memotivasi kusir untuk melakukan upaya yang lebih besar, dan pada saat yang sama mendorong kuda-kuda ke depan sambil mengikuti ke depan, melambaikan tangan seperti cambuk dan mengulurkan tangan. Mereka melakukan hal ini bukan karena mereka percaya bahwa perilaku mereka dapat membantu kemenangan, tetapi berpikir bahwa paling tidak dengan cara ini dan dengan niat baik mereka dapat dengan antusias menunjukkan kepedulian mereka terhadap para kontestan dengan suara dan perbuatan.
Saya kira saya juga melakukan hal yang sama. Teman dan saudara saya yang paling berharga akan berkompetisi dengan terhormat dalam perlombaan kesalehan di jalur kebajikan dengan berlari dan bertera teratur berupa lapang dan surgawi. Aku hanya akan mendorong, menguatkan, dan mendesak kamu untuk dengan kuat meningkatkan kecepatanmu. Saya melakukan hal-hal ini bukan karena dorongan yang kuat, melainkan untuk memanjakan sukacita seorang anak. Oke. Nah, apa komentar kalian? Apa komentar kalian? Ya, coba aja. Mungkin sebelum komentar, ini ya, kalian bisa apa? Ya kayak semacam referencing misalnya gitu. Referencing itu ya kalian ambil yang inti-intinya yang mana, itu meringkas. Ya kan? Di sini ada kata kuncinya. Kalau dalam meringkas kan yang penting tadi ini bersifat umum, ambil kata-kata kunci, inti-intinya saja, ya. Nah, ini misalnya kalau paraphrase ya, ambil di sini ya, mana ya tadi? Nih, ambil sinonimnya ya, atau kata-kata kuncinya di sini. Nah, ada kata kuncinya. Nah, kata kuncinya misalnya paragraf ini apa ya? Misalnya di sini dikatakan ada pacuan kuda. Ya kan? Kalau kita nonton pacuan kuda itu apa itu? Penontonnya apa? Kasih semangat ya kan? Supaya kudanya menang gitu. Ya kan? Nah, kalau penonton itu terlibat dalam perlombaan hanya dengan mata, kata Nisa. Mereka memotivasi kusir supaya kuda-kudanya bisa berlari sekencang mungkin. Ya. Tetapi di sini dia kasih tahu, mereka melakukan hal ini bukan karena mereka percaya bahwa perilaku mereka dapat membantu kemenangan, tetapi berpikir paling tidak dengan cara ini, dengan niat baik mereka dapat dengan antusias menunjukkan kepedulian mereka terhadap para kontestan dengan suara dan perbuatan. Jadi penonton itu kasih motivasi, mereka percaya dengan cara ini bisa menolong kusir itu menang, ya. Nah, itu maksudnya. Nah, saya kira saya juga melakukan hal yang sama. Jadi saya hanya mendorong kalian, dia bilang, untuk berkompetisi dengan terhormat dalam jalur kebajikan. Ya, dia seorang orator gitu ya, maka dia selalu pakai ya kayak ilustrasi seperti ini ya, misalnya pacuan kuda. Nah, kalau dari sini apa komentar kalian? Udah paham kan teksnya ini ya? Udah baca kan? Nah, apa? Mungkin bisa ringkas sedikit ya Pak. Ya. Dari paragraf ini memberikan motivasi bagi orang yang akan kita dorong. Kerja ini kita memberikan motivasi bagi orang yang akan kita berikan dorongan. Kemudian membuktikan bahwa kita memiliki kepedulian dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Komentar saya, tanpa bertindak, maka rasa kepedulian seseorang pun tidak pernah dirasakan. Maksudnya, seorang penonton ini ketika mereka tidak bertindak, maka orang lain yang membutuhkan kepedulian itu tidak merasa. Iya. Kalau kita tidak bertindak, ya. Tetapi misalnya di sini penonton ini kan hanya bisa apa? Memberikan, dorongan ya kan, memberikan semangat. Tetapi yang berkompetisi siapa? Kita sendiri, ya kan? Nah, terus
Jadi intinya di sini apa sih? Misalnya tuh mau mengatakan bahwa kita tuh sedang berkompetisi, ya. Kita sedang berkompetisi, tapi kita juga bisa memberi semangat kepada orang lain yang juga berkompetisi. Tapi yang melawan kompetisi kita, bukan orang lain gitu. Jadi yang menentukan kita sendiri. Gitu. Ya. Oke, tadi dari Eka itu juga benar kalau misalnya kita tidak tidak ikut terlibat mengulurkan tangan, misalnya paling tidak kasih suara, kasih motivasi, itu sebetulnya menolong gitu. Ya. Oke, coba baca lagi. Ari. Karena surat yang kamu kirimkan baru-baru ini mohon kepada kami membuat kamu nasihat tentang kehidupan yang sesungguhnya. Saya menganggap sudah sepantasnya saya menjawab. Meskipun mungkin tidak ada yang bermanfaat bagimu dalam tulisan-tulisanku. Mungkin demonstrasi ketaatan yang cepat ini akan bermanfaat bagimu. Karena kita yang kita habiskan menjadi bapa dalam begitu banyak kehidupan, seharusnya berpikir bahwa sudah sepantasnya di usia tua ini kita menyambut tugas dari yang lebih muda. Betapa lebih pantas lagi karena kami telah memerintahkan kamu, seorang pemuda, untuk taat, bahwa kamu harus melakukan hal yang sama sehingga tindakan yang benar dan kertas yang cepat untuk tidak sendiri. Iya. Oke, apa komentar Ari? Mungkin sebelum komentar ya kamu cari dulu, kamu pahami dulu datanya ini. Ya, misalnya dengan cara kamu paraphrase, kamu ringkas, lihat kata-kata kuncinya apa, kan gitu ya. Misalnya nih kalau data yang mau kamu pakai, kalau enggak ya udah, kan nggak semua data kita bisa pakai kan. Data itu banyak sekali. Kamu perlu seleksi, ya kan? Habis itu kamu pahami, terus kamu bisa pakai. Itu paham dulu. Oke. Nah, sekarang ini contohnya. Misalnya datanya ini banyak nih, satu paragraf. Ya, anggaplah ini bisa dipakai. Nah, lalu coba belajar novelty-nya apa? Ayo, Ari, apa? Atau yang lain? Ya. Kita itu bertindakan kita harus menjadi contoh dan teladan bagi orang lain untuk menjadi contoh ya. Oke, good. Satu poin bagus, menjadi contoh. Menjadi contoh artinya misalnya dengan cepat merespon permintaan nasihat. Ya kan? Gitu. Nah, waktu kamu itu kira-kira di kalimat yang mana itu? Hah? Iya. Oke. Nah, kamu bisa. Jadi Nisa ini menjadi contoh, dia cepat merespon permintaan nasihat. Apalagi? Tuh, di kalimat yang pertama itu sebetulnya, ya kan? Karena surat yang kamu kirimkan baru-baru ini memohon kepada kami untuk memberi kamu nasihat tentang kehidupan yang sempurna, saya menganggap sudah sepantasnya saya menjawab permohonanmu. Nah, dari situ kamu dapat analisis apa?
oh, ini menjadi contoh. Dia dengan cara apa? Cepat merespon permintaan nasihat. Jadi Nisa itu mau menunjukkan contoh ketaatan kepada generasi muda. Ya. Oke, ada lagi? Misalnya ya, kalau dari data ini ada Nisa itu melihat dirinya sebagai apa? Sosok yang dituakan kan? Dia punya kewajiban untuk apa? Membimbing yang lebih muda. Makanya dia ngomong, kita yang ditabiskan menjadi bapak dalam begitu banyak kehidupan, seharusnya berpikir bahwa sudah sepantasnya di usia tua ini kita menyambut tugas yang lebih muda, tugas dari yang lebih muda. Ya kan? Nah, kalau kamu kutip ini tulisan Nisa sendiri ini, berarti kamu komentarnya apa? Ini tanggung jawab orang tua. Ya, jadi Nisa itu melihat dirinya sosok figuratif yang dituakan. Ngerti? Oke. Ada satu yang penting di sini lagi. Ayo apa? Apa di sini? Tuh, misalnya ini. Dan betapa lebih pantas lagi karena kami telah memerintahkan kamu, seorang pemuda, untuk taat. Bahwa kami harus melakukan hal yang sama, sehingga tindakan yang benar dari ketaatan yang cepat terbentuk di dalam dirimu. Berarti di sini apa? Dia tidak hanya memberikan perintah untuk dilakukan oleh dia juga melakukan hal itu supaya orang yang muda itu juga melakukan hal yang sama. Iya, jadi menjadi contoh dalam ketaatan. Iya. Ini juga pembentukan karakter. Ya, jadi Nisa itu menanamkan nilai-nilai yang positif seperti disiplin, kepatuhan gitu ya kepada generasi muda. Nah, itu loh maksud saya, kamu baca tapi kamu bisa menemukan novelty-nya. Ya. Oke, coba contoh lain. Nota baca. Cukup sudah. Kita harus memulai tugas yang ada di hadapan kita dengan menjadikan Allah sebagai pemimpin kita dalam pembicaraan kita. Sahabatku, kamu meminta kami memberikan garis besar kepadamu tentang seperti apa kehidupan yang sempurna itu. Tujuan kamu jelas adalah untuk mentransfer apa yang diungkapkan dalam kata-kata saya ke dalam jiwamu sendiri, sehingga kamu dapat menemukan dalam tubuh saya apa yang terjadi. Tetapi saya menginginkan dua hal. Saya tidak dapat sepenuhnya menambahkan kesempurnaan dalam khotbah saya, dan saya tidak dapat menunjukkan dalam hidup saya sendiri pandangan ke depan yang diperlukan dari khotbah semacam itu. Dan mungkin saya tidak sendirian dalam hal ini. Ada banyak orang hebat yang melakukan kebajikan dengan sangat baik dan akan menjadi bahwa bagi mereka pencapaian seperti itu tidak mungkin. Maka saya tidak terlihat dalam ungkapan pemazmur karena takut di tempat yang tidak ada takut. Saya akan menyampaikan kepada kamu dengan jelas apa yang saya pikirkan. Oke. Apa? Kalau kamu analisis, ya, paragraf itu, saya anggap kalau kalian mengutip apa itu kalian udah bisa lah. Tapi ini yang saya mau ajarin di sini. Nah, analisis apa? Atau novelty apa yang kalian dapat? Nisa mengakui apa di situ yang penting? Hah? Apa? Menjadikan Allah
sebagai pemimpin dalam setiap tugas dalam segala hal, ya kan? Termasuk juga dalam hal ngobrolan tentang kesempurnaan. Oke, itu good ya. Sehingga di sini Nisa menekankan peran Allah sebagai pemimpin dalam segala hal. Nah, kutipannya mana itu? Coba baca. Iya. Oke. Ya. Lalu apa lagi di situ? Ini kan konteksnya ini adalah Nisa The Life of Moses ini di prolognya ini ya. Sebelum kenapa kok dia bahas Musa seperti ini, konteksnya adalah dia mau memahami sebetulnya gimana sih spiritualitas yang otentik itu ya, makna hidup yang sebetulnya dari Allah itu seperti apa, supaya kita bisa menjalani kehidupan yang baik. Nah, salah satunya dia mengungkapkan di sini ada peran Allah. Tapi yang kedua, Pak, yang lain apa? Kenapa kok ada peran Allah? Karena Nisa mengakui ya, Pak. Iya, itu dia. Berarti di sini apa? Tidak ada manusia yang dapat mencapai kesempurnaan. Sekaliber Musa pun. Musa ada catatnya. Ya kan? Tidak ada manusia yang dapat mencapai kesempurnaan secara sempurna. Baik melalui kata-kata atau tindakannya. Oke, terus yang kedua, Pak? Yang ketiga, Pak? Nah, Nisa merasa dirinya apa di sini? Tidak layak memberikan definisi tentang hidup yang sempurna. Kenapa? Karena dia sendiri juga tidak sempurna, dia tidak layak. Tapi di sini dia kayak gini loh. Aku tuh kayak penonton kapan kuda aja gitu. Kasih semangat aja. Tapi aku sendiri nggak bisa kayak jadi kudanya gitu. Paham? Jadi, nah, tadi kan ada istilah pakuan kuda. Yang berlari siapa? Kudanya sama kuda ya kan? Tapi dia kayak cuma penonton. Yang bisa kasih suaranya, gitu. Nah, sama kayak sama dia kayak menasihati generasi muda. Dia kan sudah seorang uskup nih. Ada jemaahnya yang masih muda-muda, dia nasihati. Aku terbatas, aku juga nggak sempurna. Aku kayak hanya bisa kasih suara, kasih semangat. Nah, berarti ya sama. Dia hanya bisa kasih nasihat. Ini loh hidup yang sempurna itu begini. Tapi aku sendiri nggak sempurna. Aku juga tidak bisa jadi kayak kudamu gitu loh. Hanya bisa kasih suara. Paham nggak di sini? Ya. Nah, sehingga di sini Nisa itu mau membantu kasih suara kayak nonton pacuan kuda tadi, merenungkan dan mencari jawaban. Ya. Supaya kamu juga mencari jawaban, aku kasih kamu jawaban, kamu mencari jawaban juga. Tapi ini bukan jawaban yang pasti karena nggak ada yang sempurna. Oke, itu ya kira-kira ya. Terus, ini Fitri. Kesempurnaan segala sesuatu yang dapat didefinisikan oleh indera dan dibatasi oleh batas-batas tertentu yang tetap. Kuantitas yang ditetapkan misalnya memungkinkan adanya kesinambungan dan batas, karena pengukuran ditandai oleh batas-batas tertentu yang sesuai dengan dirinya sendiri. Orang yang memandang semesta atau angka 10 akan memahami bahwa kesempurnaan adalah hasil dari fakta bahwa ada awal dan akhir. Namun dengan kebajikan kita telah mengetahui dari Rasul bahwa satu-satunya batas kesempurnaan adalah bahwa ia tidak memiliki batas. Kita mengetahui hal ini karena Rasul yang memiliki kebijaksanaan yang begitu mulia dan tinggi
yang selalu berlomba dalam kebajikan. Tidak pernah berhenti untuk terus maju ke arah hal-hal yang akan datang. Berhenti berlari bukanlah jalan yang aman baginya. Mengapa demikian? Hal ini karena kebaikan tidak memiliki batas, melainkan hanya terikat oleh kejahatan. Dengan cara yang sama seperti kehidupan yang terikat oleh kematian dan cahaya dibatasi oleh kegelapan. Dan semua hal yang baik biasanya berakhir dengan semua hal yang dianggap berlawanan dengan apa yang baik. Oke, terus satu lagi. Karena Dengan cara yang sama seperti awal kematian adalah akhir dari kehidupan, demikian juga berhenti dari perlombaan kebajikan menandai dimulainya perjalanan kejahatan. Jadi pernyataan kami adalah benar, bahwa berpegang pada kesempurnaan sehubungan dengan kebajikan adalah tidak mungkin, karena telah ditunjukkan bahwa apa yang dibatasi oleh batas-batas itu bukanlah kebenaran itu sendiri. Iya, di dalam nih. Ayo. Kebenaran itu tidak bisa dibatasi karena dia itu tidak terbatas. Itu kamu ngutip. Gak apa-apa ngutip dulu gitu. Tapi kamu perlu kasih komentar. Berarti di sini kan ada kesempurnaan fisik, ada kesempurnaan rohani. Ya kan? Kesempurnaan fisik itu punya batas yang jelas. Ya. Dalam sampai kesempurnaan itu kita tidak seperti orang yang haus akan kebajikan yang tidak berkesudahan. Iya, kalau kesempurnaan fisik terbatas, ada ukurannya. Misalnya gitu, ya udah ukuranmu ya segitu gitu. Tapi kalau kesempurnaan rohani, khususnya kebajikan, tidak ada batasnya. Misalnya kayak mengampuni, kata Petrus dia bilang 7 kali aja. Yesus bilang 70 kali 7. Itu tanpa batas maksudnya. Paham nggak? Ya, oke, itu novelty ya di sini. Jadi novelty yang udah satu. Ada kesempurnaan fisik, ada kesempurnaan rohani. Bedanya ada batasan. Misalnya dibatasi oleh ukuran. Misalnya gedung, kamu mau bangun berapa tinggi sih? 30 lantai. Ya udah ukurannya itu. Mengampuni 7 kali enggak. Tanpa batas. Itu contohnya kesempurnaan fisik, kesempurnaan spiritual, rohani. Oke, apalagi? Nah, di sini juga Nisa bicara tentang apa? Kebaikan dan kejahatan. Ya kan? Ada perlombaan kebajikan, ada perjalanan kejahatan. Benar kan? Nah, maksudnya di sini apa dia bilang? Dia bilang, ini ada kutipan yang bagus sekali, ya. Awal dari kematian adalah akhir dari kehidupan. Awal dari kejahatan adalah kalau kita berhenti dari kebajikan. Nah, apa yang kamu dapat di situ? Apa novelty-nya? Ini loh, kalimat ini. Ini kamu bisa kutip nih, tapi kamu perlu kasih novelty. Misalnya, kita berhenti atau bosan mencari melakukan kebajikan itu menandakan kita tidak bisa mencapai kesempurnaan. Oke, berarti kesempurnaan itu tidak akan pernah
sampai titik kesempurnaan itu suatu proses terus-menerus mencari atau melakukan kebajikan. Kamu berhenti, kamu nggak akan sempurna. Sempurna itu gimana sih? Nggak ada batasnya. Kamu hanya perlu terus saja berproses. Ya, gitu. Kalau kamu berhenti, kamu akan memulai satu perjalanan kejahatan. Nah, ini artinya di sini kayak semacam ada, kalau ada pertandingan, berarti kan kalau kesempurnaan itu sebuah pertandingan, ya, berarti ada pertandingan antara baik dan jahat. Ada lawan, ada pertandingan itu berarti pertandingan ya lawan ya. Kalau lomba kan enggak ya. Pertandingan itu kayak ada berhadapan gitu. Kayak tinju itu kan pertandingan, bukan perlombaan. Perlombaan itu kayak atletik, renang, itu perlombaan. Tapi kalau pertandingan sepak bola, kan ada lawannya kan. Nah, kesempurnaan itu seperti pertandingan ya, antara baik dan jahat. Jadi kayak ada dua kutub gitu ya yang saling berlawanan. Kamu berhenti berjuang untuk kebajikan, berarti kamu mulai bergerak menuju kejahatan. Artinya kamu makin jauh dari kesempurnaan. Ya. Nah, berarti dari sini apa? Kesempurnaan itu sebuah proses ya yang terus-menerus. Oke, good. Itu novelty-nya. Coba baca lagi. Siapa? Raymond. Saya telah menyatakan bahwa mustahil bagi mereka yang berjuang untuk hidup dalam kebajikan untuk mencapai kesempurnaan. Pengertian ini sekarang akan berubah. Yang maha baik itu benar-benar baik, seperti yang sebenarnya dan hakikatnya adalah kebenaran. Dan demikianlah dia disebut demikian mengenai bahwa semestinya. Karena tidak ditunjukkan bahwa ada batas kebaikan kecuali kejahatan, dan karena yang ilahi tidak menyerah pada kebaikannya, kami menyatakan bahwa sifat ilahi tidak terikat dan tak terbatas. Sesungguhnya karena setan mengejar kebaikan sejati, dia tidak akan berbanding dengan yang lain kecuali Allah, karena hanya dia yang penuh dengan kebajikan. Maka mereka yang mengalami apa yang lurus pada dasarnya rindu untuk berbagi di dalamnya. Dan karena kebajikan tidak memiliki batas, maka kerinduan orang yang berbagi tidak akan berhenti, tetapi bertambah hingga tak terbatas. Terus? Jadi tentu saja mustahil untuk mencapai kesempurnaan, karena seperti yang telah saya ceritakan, kesempurnaan tidak dibatasi oleh batas apapun. Satu-satunya batasan untuk kebajikan adalah ketiadaan batasan. Tetapi bagaimana seseorang dapat mencapai batas yang dicapai yang tidak ada batas? Nah, oke, ini dulu. Apa novelty atau analisisnya? Nah, kamu di sini Nisa itu cerita tentang ada apa di situ? Ada kesempurnaan ilahi, ada kesempurnaan manusia, dan satu sisi kesempurnaan itu kayak paradoks. Benar nggak? Ya. Nah, kalau kesempurnaan ilahi itu gimana itu? Nih. Kesempurnaan ilahi itu atau yang maha baik itu apa? Ya Allah kan? Dia adalah sumber sumber segala kebajikan dan tidak punya batas. Kebaikannya itu mutlak tanpa batas. Nah, itu satu. Versus kesempurnaan manusia. Nah, kalau kesempurnaan manusia bagaimana? Karena manusia itu mau mencapai kesempurnaan, dan kesempurnaan itu adalah tanpa batas, seperti kesempurnaan ilahi, maka manusia itu mengejar juga tidak pernah berakhir tanpa batas. Ya, tapi, nah ini ada paradoksnya nih.
Kalau kesempurnaan itu tidak punya batas, maka mustahil manusia itu bisa mencapai. Nah, dia tanya kan, bagaimana seseorang dapat mencapai batas yang dicari ketika nggak ada batas? Gitu, ya. Nah, ini ada paradoksnya. Oleh sebab itu ya memang implikasinya adalah kalau kamu mau temukan novelty lebih dalam lagi, implikasinya apa? Maka kita perlu apa? Implikasi ya, bukan aplikasinya. Implikasinya kita perlu kerendahan hati. Ya, kita perlu kerendahan hati, kita bergantung kepada yang ilahi. Ya kan? Karena manusia disuruh mencapai kesempurnaan. Karena kesempurnaan nggak ada batasnya. Gimana ini? Saya merasa ada sempurna. Belum. Nggak tahu sampai di sini. Nah, jadi kita perlu kerendahan hati. Jadi terus yang kedua Pak, melihat kesempurnaan itu seperti perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual. Tadi ya, kesempurnaan fisik ada batasnya. Kamu misalnya naik lantai 30, ya udah batasnya lantai 30. Itu latihan fisik. Latihan fisik ada batasnya nggak? Ada. Sampai kamu capek, pingsan, udah selesai. Tapi kalau latihan rohani, nggak ada batasnya sebetulnya. Karena kesempurnaan itu dicapai melalui perjalanan atau latihan rohani. Nah, latihan rohani itu nggak ada batasnya. Contoh misalnya kayak kita berdoa. Berdoa itu emang dibatasi 1 jam. Atau sebetulnya berdoa itu nggak ada batasnya. Waktu Paulus bilang apa? Setiap saat. Ya sepanjang kamu nafas ya kamu hidup. Ya. Oke, tapi ya kita bisa bikin jam-jam doa. Itu kan maksudnya supaya disiplin aja. Ya, tapi doa itu sendiri adalah seperti perjalanan rohani untuk mencapai kesempurnaan tanpa batas. Nah, itu implikasi misalnya. Jadi kalau dari sini implikasinya ya kita perlu rendah hati, bergantung kepada Allah, ya, bahwa perjalanan kesempurnaan kita itu adalah perjalanan spiritual. Oke, coba baca lagi. Siapa ini? Hizkia. Meskipun seluruh argumen saya telah menunjukkan bahwa apa yang dicari itu tidak dapat dicapai, disebabkan tidak boleh mengabaikan perintah Tuhan yang mengatakan, karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga ada. Iya. Terus. Karena dalam hal-hal yang pada dasarnya lurus, meskipun orang-orang yang berpengetahuan tidak mampu mencapai semua hal dengan mencapai sebagian saja, mereka dapat mencapai banyak hal. Terus? Kita sekarang harus menunjukkan perhatian besar untuk tidak tersandung dari jalan kesempurnaan yang dapat dicapai, tetapi sebaliknya untuk memiliki sebanyak mungkin. Dengan demikian, kita dapat maju dalam bidang yang kita kejar karena kesempurnaan atau kita terdiri dari peningkatan kebenaran. Terus? Saya pikir adalah baik untuk menggunakan kitab suci sebagai penasihat dalam hal ini, karena suara ilahi berbicara melalui ibuan saya. Ingatlah akan Abraham, bapamu, dan Sarah yang memperanakanmu. Mereka yang menyimpang dari kebajikan ditegur oleh kitab suci. Sama seperti laut, mereka yang terseret arus dari arah yang menuju ke pelabuhan akan mengoreksi tujuan mereka dengan tanda yang jelas. Mencari merusua di tempat yang tinggi atau gunung tertentu muncul. Dengan cara yang sama, kitab suci melalui teladan Abraham dan Sarah akan mengarahkan kita sekali lagi ke pelabuhan yang aman dari penyakit bagi mereka yang telah terombang-ambing di lautan kehidupan dengan pikiran yang tidak mempunyai tidak tahu. Oke. Nah, apa itu? Yang pertama, Hizkia.
Apa yang kamu temukan di situ? Hah? Dengan potensi sedikit manusia memiliki keterbatasan yang tidak sederhana, tapi dia terus mengatakan bahwa kita harus terus berproses untuk mencapai kesempurnaan dalam itu. Iya, ini novelty-nya apa? Bicara kesempurnaan itu berarti bicara apa nih? Iya, yang kamu ngomong itu kan datanya kan. Nah, berarti novelty-nya apa? Berbicara tentang kesempurnaan berarti ketukannya adalah kita yang sempurna. Jadi tujuan kita adalah menjadi sempurna sama seperti langkah kita. Jadi kalau dalam perjalanan atau proses kehidupan yang kita jalani, kita akan tersandung. Tapi yang menjadi penasehat kita perlu masalah dalam perjalanan kita itu hidup suci. Dalam proses kita mencapai kesempurnaan sampai dengan Allah. Iya. Nanti ada poin tentang kitab sucinya ya. Tapi tadi yang dikatakan oleh siapa? Raymond itu benar ya. Ada kesempurnaan mutlak yang sesuatu yang kita nggak bisa dicapai oleh manusia. Tapi di sisi lain ada perintah ilahi ya kan? Benar nggak? Musa mengatakan, Nisa itu mengatakan ada perintah ilahi di mana kita harus terus-menerus berusaha mencapai kesempurnaan. Nah, ini namanya kesempurnaan itu satu sisi ya, itu aneh. Kesempurnaan itu ditahu manusia itu nggak bisa capai dengan sempurna. Tapi ada perintah, hendaklah kamu sempurna seperti aku sempurna. Padahal Allah sendiri tahu nggak, manusia itu nggak bisa sempurna seperti dirinya, ya kan? Karena tanpa batas, sedangkan manusia itu terbatas. Nah, ini kayak semacam ada dialektika. Ini kalau di dalam filsafat namanya dialektika. Jadi kayak semacam kita ngobrol sama Tuhan. Jadi sesuatu yang sempurna itu adalah bagi Allah adalah Allah, aku nggak bisa sempurna. Allah bilang, kamu bisa, nggak bisa, kamu bisa, nggak bisa, kamu bisa. Itu namanya. Itu kayak semacam apa? Narik ulur, dialektika. Nah, ini sesuatu yang menarik sebetulnya. Ya, jadi kesempurnaan itu bukan sebuah tujuan akhirnya, jadi sebuah proses perjalanan. Jadi sempurna itu akhirnya bukan ini loh, nanti. Tapi proses jalan terus sampai mana nggak tahu, tanpa batas. Itu sempurna. Sempurna artinya apa? Proses. Bukan tujuan. Kalau tujuan, kalau kita nyampe tujuan kita berhenti kan? Kamu ke gereja, Renon, turun ke gereja, kamu sampai gereja kamu berhenti. Itu tujuan. Nah, mungkin kamu jalan terus sampai mana? Dan kalau sempurna itu proses, kamu nggak pernah berhenti. Nah, dalam proses itulah kita tuh kayak terus mengandalkan Tuhan itu. Tuhan, udah nyampe belum? Tuhan belum. Udah nyampe belum? Oke, itu kayak dialektika ya. Oke, nah sekarang masalah kitab suci nih. Gimana? Tadi ada perintah ilahi, tapi sekarang ada peran kitab suci. Nah, ini baru nanti Nisa itu bimbing kita ini. Kenapa kita mesti baca Musa? Baca Keluaran. Gitu loh. Ya, ada peran kitab sucinya. Apa peran kitab suci di sini? Tadi kamu ada nyinggung. Nah. Dalam proses kita mencapai kesempurnaan, kita mengalami yang namanya sanggup. Nah, jadi dalam hal ini kita memerlukan kitab suci sebagai nasihat. Kitab suci itu sebagai apa? Iya, sebagai nasihat,
sebagai apa? Karena kayak kesimpulan itu kayak kamu masuk hutan belantara, Allah tuh suruh jalan aja nih. Maka manusia itu butuh kompas. Contoh kasusnya di sini apa misalnya di sini? Abraham dan Sarah. Ya. Nah, peran kitab suci ini dalam hal ini diwakili oleh kisah Abraham. Bukan Abraham dan Sarahnya jadi kompas kita, enggak. Kisah mereka. Kisah Abraham dan Sarah. Apa kisah mereka ini? Kisah Abraham dan Sarah itu. Ingatlah, kisah Abraham, bapakmu, dan Sarah yang memperanakan kamu, kata Nisa. Kan, kalau kita baca Kejadian pasal berapa itu, kisah mereka itu kan Abraham itu sampai ambil ya Sarah itu sampai pura-pura jadi istri, ya kan? Nah, terus Abraham ngambil Hagar kan gitu, ya. Nah, akhirnya di sini kisah Abraham dan Sarah itu jadi kayak semacam apa? Kompas moral. Gitu. Berarti masalah moral yang membimbing manusia dalam perjalanan menuju kesempurnaan. Dia ada kompas moralnya nih. Sama kayak kita berjalan dari tanpa batas ini ya. Kayak orang kan kayak proses terus ya, bukan pinjul ya. Nah, misal bilang, oh bukan jalan seenak kamu. Kalau itu tanpa batas, tapi bukan seenak dewek gitu. Ada tempatnya. Nah, dia ambil kisah Abraham dan Sarah. Abraham Sarah ini kayak seperti apa? Kompas moralnya. Jangan kamu menyimpang dari kebajikan. Seperti yang dilakukan oleh Abraham dan Sarah. Ya, oke. Tapi tadi kalau tadi misalnya sempurna itu tidak ada batas dan Allah juga tahu kalau manusia itu tidak bisa sampai ya yang mencapai sempurna itu. Nah, bagaimana cara kita untuk mencapai keserupan gambar gambar? Iya, pada akhirnya nanti menjadi serupa dengan Kristus itu proses terus, nggak pernah berhenti. Walaupun kamu udah nanti ya masuk dalam kehidupan kekal bersama dengan Kristus, itu proses terus jadi serupa dengan Dia, nggak pernah berhenti. Makanya itu namanya kekal kan. Allah itu kekal, ya berproses terus. Oke, nggak pernah berhenti kehidupan ini. Karena kita nggak pernah mati soalnya. Mati ya berhenti ya kan. Tapi hidup terus gitu ya, berproses terus itu sampai sempurna belum, sempurna terus gitu. Walaupun kamu nanti misalnya sudah dalam kerajaan surga, mau nggak? Ya, karena Allah itu tanpa batas. Kalau kita menjadi serupa dengan Allah ya kita juga tanpa batas. Ya proses terus. Ya. Oke. Nah, jadi perlu apa? Perlu kompas ya, perlu kompas moral. Tapi misalnya kisah Abraham dan Sarah ini juga bagaimana kita juga diajarin untuk berusaha ya, berusaha untuk mencapai kesempurnaan dengan hidup yang benar. Bukan berarti gini, kalau gitu tanpa batas jalan seenaknya enggak. Ya. Ada yang namanya kebajikan yang harus kamu kejar. Oke? Apalagi? Ada lagi? Misalnya di sini kita juga belajar tentang tadi ya saya sudah bilang proses itu kalau adalah sebuah sempurna itu adalah sebuah proses bukan tujuan, maka apa implikasinya kalau saya tanya dari cerita ini? Dari Nisa ini. Implikasinya. Jadi di sini peran kalau bicara kompas moral ya ada navigator nih gitu ya. Seperti tadi dia bilang ya. Kisah Abraham dan Sarah ini kan mengarah kita sekali lagi ke pelabuhan yang aman, kehendak ilahi bagi mereka terombang. Kayak kita terombang-ambing di lautan sehingga perlu navigator. Ya.
Nah, disinilah pentingnya, implikasinya ya, pentingnya komunitas, pentingnya kita hidup di dalam bimbingan dari komunitas. Misalnya kitab suci, gereja, gitu. Oke? Kayak kita di tengah lautan yang luas ini, kok kapal itu bisa nyampe ke pelabuhan ya? Padahal lautan itu kan nggak ada kiri, kanan, semua laut sama gitu. Kamu mau kiri, kanan, buka, belakang ya sama ya. Kayak di tengah lautan gitu. Nah, kok kapal itu kok bisa tapi tetap nyampe ke pelabuhan? Iya, karena dia pasti punya arang, ada kompasnya. Nah, kompas kita adalah di dalam gereja, dalam komunitas. Nah, itu implikasi namanya. Oke? Nah, terus kalau di sini kita pentingnya peran kehendak bebas kita, ya. Peran kehendak bebas kita tetap dikasih pilihan sama Tuhan. Mau pilih jalan kebajikan atau kejahatan. Kalau kamu pilih jalan kebajikan, ya kamu pilih jalan kesempurnaan. Tapi kalau pilih jalan kejahatan, ya kamu pilih jalan melawan perintah Allah. Tadi perintah kesempurnaan itu adalah perintah ilahi. Ya. Oke. Bagus kan, Nisa? Iya, kalau kamu cuma baca tapi nggak comprehension, ya nggak dapat apa-apa. Nah, sekarang ini Bapak Mener. Manusia dibesarkan menjadi laki-laki atau perempuan dan pilihan kehendak bebas untuk memilih kebajikan atau kejahatan diberikan kepada mereka secara langsung. Oleh karena itu, paradigma yang sesuai untuk kehidupan yang benar dan berkelanjutan kelamin telah dikembangkan oleh suara surgawi sehingga masing-masing dengan melihat kepada orang yang serupa dengan dirinya, yaitu laki-laki kepada Adam dan perempuan kepada Sarah. Jika diharapkan keadaan yang benar dalam hal kebajikan menurut teladan masing-masing. Dengan demikian, ingatan akan kehidupan ini seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita akan mercusuar dan menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat mengarahkan jiwa kita kepada kelaluan kebajikan yang aman, di mana jiwa kita tidak perlu menghabiskan bersih dingin dengan hambatan kehidupan dan karang di perairan kejahatan yang dalam oleh angin kencang dari hawa nafsu. Mungkin untuk tujuan inilah kehidupan sehari-hari orang-orang yang luar biasa itu digambarkan secara rinci, sehingga dengan meneladani teladan-teladan saling mereka yang terdahulu, orang-orang yang datang setelah mereka dapat mengarahkan hidup mereka kepada yang lebih baik. Tetapi bagaimana caranya? Seseorang akan berkata, bagaimana saya dapat meneladani mereka karena saya bukan orang Kasdim seperti Abraham. Saya tidak diberikan oleh tangan putri orang Mesir seperti yang diceritakan oleh kitab suci tentang Musa. Secara umum saya tidak memiliki apapun dari kehidupan saya yang sesuai dengan kehidupan umat tersebut. Bagaimana aku dapat menempatkan diriku pada tingkat yang sama dengan mereka ketika seseorang dibuang dari kehidupan yang benar dengan tinggal di Mesir atau di Babel? Tuhan tidak dikenal hanya menghormati mereka yang tinggal di Yudea atau diam seperti yang sering diduga orang. Kita membutuhkan iman yang halus dan mata yang tajam untuk membedakan antara zaman dahulu dan sekarang. Tapi dengan menjauhkan diri kita dari orang-orang Kasdim dan Mesir dan dengan melarikan diri dari orang-orang yang ada di Gunung Babel, kita akan memulai kehidupan yang kudus. Terus habisin aja. Kiranya kita dapat menjadikan Musa sebagai paradigma hidup kita dalam wacana ini. Pertama-tama, kita akan membuat sketsa kehidupan Musa seperti yang telah diajarkan dalam kitab suci. Selanjutnya, kita akan mencari makna rohani yang sesuai dengan sejarahnya, sehingga kita dapat memperoleh nasihat untuk menjadi orang benar. Lalu hikmat ini kita akan memahami kehidupan yang sempurna bagi manusia. Iya. Oke. Apa yang kamu dapat? Sepak Mener. Untuk mencapai kesempurnaan itu kita perlu kehendak kita dalam melakukan segala kebajikan. Iya. Berarti implikasinya di sini
ada peran kehendak bebas. Tadi sudah jelasin ya. Oke, terus apa lagi? Nah, ini kan ada dia bahas lagi nih ya tentang kisah apa? Abraham, Sarah, dan di sini ada Musa. Ya, mereka kan tokoh-tokoh yang sebetulnya bisa menjadi apa? Contoh atau teladan bagaimana menjalani kehidupan yang benar atau kehidupan yang bermoral. Jadi bagi Nisa, kesempurnaan itu adalah jalan menuju kepada kebajikan yang tanpa batas. Ya. Gitu. Nah, kalau kesempurnaan itu tanpa batas, berarti jalan menujunya adalah tanpa batas. Nah, apanya yang tanpa batas di sini? Kebajikan tadi. Ya, kebajikan yang tanpa batas. Di awal-awal kan tadi dia udah ngomong ya, kebajikan tanpa batas. Nah, terus di sini kita belajar apa? Misalnya nih kayak Abraham, Sarah, Musa, ini kan kehidupan yang udah ribuan tahun yang lalu, bener kan? Kehidupan mereka. Tapi masih dipakai menjadi Alkitab ini kan nggak pernah direvisi, maksudnya ini loh. Oh, Abraham kita singkirin aja, diganti yang tokoh yang lain. Misalnya tokoh siapa, bapak gereja yang lain dimasukkannya nggak bisa gitu. Tetap siapapun zamannya, nanti anak cucu kita juga bacanya kisah Abraham lagi, kisah Sarah lagi, ya kan gitu. Nah, berarti ini apa? Tokoh-tokoh mereka, Abraham, Sarah ini menjadi tokoh-tokoh yang mewakili apa? Kebenaran universalis. Jadi apa yang diajarkan oleh kitab suci itu adalah kebenaran universal. Ya, kebenaran universal. Jadi ada universalitas kebenaran. Ya, meskipun misalnya kita baca kayak kisah Abraham itu sudah ribuan tahun yang lalu, ya, tapi masih memiliki relevansi karena ada kebenaran universalnya. Tapi satu penting di sini ya, yang paling penting yang kita sebetulnya dari kemarin udah ngomongin, kenapa kok kita baca misalnya nih teks Abraham, dia ada terus kita baca kitab suci tentang Musa di sini. Berarti di sini ada apa? Iya, ada makna tipologinya, ada makna spiritualnya. Ya, ada makna spiritualnya di dalam kisah-kisah sejarah. Nih, misalnya ya, bagaimana aku dapat menempatkan diriku pada tingkat yang sama dengan mereka ketika seseorang dibuang dari kehidupan yang benar dengan tinggal di Mesir atau di Babel. Tuhan tidak dikenal hanya menghormati mereka yang tinggal di Yudea atau Sion seperti yang sering diduga orang. Kita membutuhkan hikmat yang halus dan mata yang tajam untuk membedakan antara zaman dahulu dan sekarang, tetapi dengan menjauhkan kita dari orang-orang Kasdim, orang-orang Mesir. Nah, jadi di balik kisah misalnya Allah menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, Abraham keluar dari mana? Kasdim. Itu sebetulnya adalah kisah tentang apa? Iya, kisah tentang Kristus yang membawa kita keluar dari dosa. Ya, jadi di balik cerita sejarah ada perjalanan spiritualnya buat kita. Jadi perjalanan spiritual kita dimulai dari mana? Meninggalkan dosa, menuju kepada kebajikan. Itu. Nah, oke. Karena implikasinya apa? Misalnya kalau kita tarik dari cerita, dari nasihat apa prolog ini. Misalnya ini kalau kita kaitkan dengan pertumbuhan spiritual, berarti apa? Kalau dengan pertumbuhan spiritual kita adalah bagian dari cerita itu juga. Ya kan? Karena kita ada di dalam Kristus. Abraham, Musa ada di dalam mana? Kristus. Kita juga sama. Berarti perjalanan kita, tujuan hidup kita, kesempurnaannya itu, kesempurnaan yang mau dicapai Abraham dengan kesempurnaan yang kita mau capai sama nggak? Sama, nggak beda.
kesempurnaan Abraham, dia harus keluar dari Kasdim. Musa, bangsa Israel itu dia harus keluar dari Mesir dulu. Sama, kita juga harus keluar dari Mesir dulu. Baru kita bisa berjalan menuju tanah Kanaan. Ya kan? Nah, itu ya. Jadi implikasinya buat perjalanan spiritual kita itu sebetulnya sama dengan mereka. Sama kayak Musa, sama kayak Abraham atau Sarah. Gitu. Oke, kita break dulu. Nanti kita masuk lagi setelah chapel ya. Chapelnya apa? Oh, oke.